Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Danger Zone. Jadi di segmen Kismis Kisah Misteri kali ini saya menceritakan tentang misteri lukisan Prabu Siliwangi dan keris pusaka-pusaka. Oke, sebelum masuk ke ceritanya, alangkah baiknya kalian dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, and share ke teman-teman kalian semua. Agar kami lebih semangat lagi untuk membuat video-video yang lebih menarik lagi. Baik, tanpa banyak basa-basi kita gas ke ceritanya. Suatu pagi saya memperoleh pemberitahuan dari kantor, bahwa ada undangan dari sebuah perkebunan di Bogor untuk meliput tentang perkembangan tanaman rami di daerah itu. Sejenak saya melihat alamat undangan yang akan dituju. Ya, sebuah perkebunan yang ada di daerah Gunung Sindur, wilayah Sentul. Sejujurnya saya belum mengenal daerah ini kendati sering bolak-balik ke Bogor. Pada waktu yang ditentukan, saya berangkat ke kota Bogor. Sebelumnya saya hubungi kantor perwakilan untuk mendapat teman seperjalanan yang hafal daerah itu. Lokasi Gunung Sindur bila ditarik garis lurus, kira-kira 10 km dari Batu Tulis. Bentuk gunungnya persis seperti sebuah nasi tumpeng berbentuk kerucut. Kondisi tanahnya berbatu dan dipenuhi pepohonan pinus, sehingga tempat ini dingin dan sejuk. Menuju ke tempat tujuan, jalan berkelok-kelok menanjak, dan akhirnya tiba di sebuah tempat lokasi wisata pemandian air panas. Menurut Bambang, pemilik perkebunan dan tempat wisata itu, setiap liburan banyak dikunjungi wisatawan domestik maupun internasional. Tapi kebetulan hari itu bukan hari libur, jadi hanya sedikit pengunjung yang datang ke sana. Saya jadi lebih leluasa melihat-lihat lokasi yang suasananya sangat religius itu. Terlebih lagi lokasi ini jauh dari keramaian, jadi sangat sepi dan cocok untuk mengheningkan diri. Pengunjung yang datang akan betah berlama-lama tinggal di sana. Suara kicauan burung dan gemuruh suara air terjun air panas terdengar keras, indah mengalun. Lokasi ini sudah masyhur dari zaman Pajajaran, ujar Bambang, membuka obrolan. Di kaki Gunung Sindur ada dua buah goa, yakni Goa Naga di sebelah utara, dan Goa Harimau di sebelah selatan. Tempat ini tidak jauh dari ibu kota Pakuan, Pajajaran yang konon sering dijadikan tempat bersemedi Sang Prabu Siliwangi di saat hatinya gundah gulana. Menurut cerita, bahwa di hari tuanya beliau mengundurkan diri dan bertapa di padepokan Gunung Sindur setelah menyerahkan mahkota ke putra sulungnya, Prabu Surawisesa, kata Bambang menambahkan. Siapa yang melukis lukisan itu? Tanya saya. Kemudian Bambang menjelaskan, bahwa pada tahun 1984 ia kedatangan seorang pelukis astral yang ingin melukis Prabu Siliwangi di dekat Goa Harimau. Setelah mendapat izin, orang tersebut lantas melakukan puasa selama beberapa hari. Kemudian tepat pada tanggal yang dinanti, ia mendapat sinyal batin, sehingga segera menyiapkan kanvas dan peralatan lukis lainnya tanpa penerangan sekecil apapun dalam keadaan gelap gulita. Lalu membuat sebuah lukisan yang hasilnya terpampang di dinding ruang tengah. Di bawahnya ditulis keterangan 24 April jam 2.30 tahun 1984. Dalam lukisan itu juga terlihat seperti ada tanda tangan Prabu Siliwangi namun tidak jelas. Melihat lukisan unik itu, saya ingin mengambil foto lukisannya sebagai kenang-kenangan. Berbeda dengan lukisan Prabu Siliwangi yang ada di Museum Sri Baduga, Bandung. Bentuk fisiknya agak gemuk, dan didampingi harimau putih sebagai tunggangannya. Gambar yang saya ambil potretnya agak kurus, kira-kira berumur 70-an tahun. Foto itu berbeda dengan gambar-gambar Prabu Siliwangi yang beredar selama ini. Ketika saya berpamitan pulang, secara mengejutkan Bambang menyerahkan dua bilah keris berwarna keemasan, berluk 11 dan berbentuk ular naga. Ini ada titipan agar disampaikan kepada Bapak untuk dipelihara. Kata Bambang sambil menyodorkan dua buah keris yang belum memiliki warangka dan masih telanjang itu. Warnanya yang kuning emas dan berukir, bentuknya sangat menakjubkan. Yang berukir penuh berbentuk naga betina, sementara yang berluk 11 berbentuk naga jantan bermahkota. Semula saya menolak untuk menerima benda titipan itu, karena tidak jelas siapa yang menitipkannya. Hanya saja Bambang beramanat, selepas maghrib kemarin saya kedatangan seorang pria, berbaju pendeta. Lah mengatakan bahwa nanti akan datang seseorang berperawakan kecil, akan mencari tahu tentang keberadaan Gunung Sindur dan Pajajaran. Kebetulan Anda memiliki ciri fisik seperti itu.
Seperti amanatnya, maka saya harus menyerahkan keris tersebut untuk Bapak. Kata Bambang sembari tiada hentinya membujuk saya. Bila melihat letaknya, memang wajar bila tempat ini sangat disukai Sang Prabu karena keasriannya. Dua goa yang ada di kaki Gunung Sindur menjadi saksi hari-hari terakhir dari Prabu Siliwangi sebelum wafat dan dikremasi di Bukit Badigul. Lebih jauh, Bambang mengatakan hingga saat ini belum ada seorang pun yang berani masuk untuk meneliti kedua gua itu. Dari luar, mulut guanya sangat besar hingga masuk tubuh orang dewasa. Namun kelihatan sangat angker, sehingga orang akan segan untuk masuk ke dalam gua Sindur itu. Konon, ketika masa pemerintahan Bung Karno, tempat ini menjadi perhatian beliau, karena setiap selesai sholat subuh, dari arah Sindur terlihat cahaya biru memancar ke langit. Melihat keanehan itu, Bung Karno bertanya kepada pembantunya, dan dijawab bahwa cahaya itu berasal dari sebuah goa di Gunung Sindur. Karena penasaran ingin mengetahui kejelasannya, Bung Karno secara gaib pernah mengunjungi tempat ini, dan sejak saat itu cahaya biru tersebut tidak pernah terlihat lagi. Kendati pun jadi objek wisata, di tempat ini terasa ada getaran cukup kuat. Saya minta izin untuk berkontemplasi pada sebuah sudut yang getarannya paling kuat. Belum 1 menit saya bermeditasi, terasa ada getaran yang sangat kuat menarik sukma. Tempat ini memang sangat istimewa dan cocok untuk orang-orang yang mencari ketenangan hidup. Dari bayangan yang terdeteksi, saya melihat berseliweran orang tua renta berbaju putih seperti pendeta. Diduga kuat memang tempat ini pada zaman dahulu kala adalah padepokan tempat pertapaan Sang Prabu sebelum pergi meninggalkan keramaian. Dari dahulu hingga sekarang, tempat ini tetap asri dan banyak dikunjungi oleh orang-orang yang hendak berwisata maupun untuk menenangkan diri. Menjelang siang, makanan telah tersaji di ruang tengah. Namun ada yang menarik perhatian saya. Di ruang tengah terpampang sebuah lukisan seorang pendeta. Rambutnya disanggul ke atas, di lehernya ada lilitan tasbih dan dagunya berjenggot lebat. Sorot matanya melihat ke depan sangat tajam, dan bila diperhatikan, matanya menyorot penuh wibawa kepada sesiapa yang melihat gambar itu. Seminggu setelah dari Gunung Sindur, saya menerima telepon dari Bambang yang mengabarkan bahwa lukisan di dinding ruang tengah telah raib. Lah sendiri merasa heran karena seluruh ruangan dalam keadaan terkunci tanpa ada kerusakan. Jadi kemana lukisan itu dan siapa yang membawanya? Hingga sampai saat ini masih dalam tanda tanya besar. Potret yang saya pegang adalah satu-satunya bukti otentik tentang siapa dan di mana Prabu Siliwangi berada pada akhir kehidupannya. Berbarengan tugas ke Yogyakarta, saya bawa 2 bilah keris itu untuk ditanyakan kepada Empu Gino turunan ke-17 Empu Gandring, sebagai empu terakhir pembuat keris pesanan Istana Kepresidenan, yang kini telah tiada. Saat menerima keris, ia sedang menyelesaikan pembuatan keris pesanan istana yang terbuat dari emas murni. Setelah berbincang, saya memohon kejelasan jejak keris ini. Kemudian Empu Gino menyuruh saya datang lagi lepas maghrib keesokan hari ke rumahnya. Pada waktu yang ditentukan, saya datang didampingi teman orang Jogja. Empu Gino mengatakan bahwa keris itu memang keris asli zaman Pajajaran, dibuat oleh Empu Sobrah, pembuat keris wanita di zamannya. Pada waktu pembuatannya, Empu Sobrah membuat 7 buah keris serupa yang dibagikan oleh Sang Prabu kepada para punggawa dan para panglimanya yang berjasa kepada rakyat Pajajaran. Salah satunya ada di tangan saya ini. Kini keris itu sudah lengkap dengan warangkanya yang terbuat dari kayu khusus yang dibuat oleh Empu Gino. Lebih jauh Empu Gino menerangkan bahwa pada zamannya, Empu Sobrah memiliki kemampuan mumpuni tanpa tanding di dataran Sunda. Banyak keris yang sudah dibuatnya, dari mulai pesanan raja maupun atas kehendaknya sendiri. Yang cukup unik, keris berselaput emas ini dibuat di bawah laut menggunakan api, di kawah Gunung Krakatau, Selat Sunda. Selama pembuatan keris ini, Empu Sobrah dalam keadaan bertapa tanpa mengkonsumsi makanan apapun. Informasi dari Empu Gino ini disampaikan beliau kepada saya setelah semalaman berkontemplasi menelusuri asal-muasal keris ini. Dan di akhir cerita, Sang Empu menyarankan kepada saya agar keris ini disimpan baik-baik karena bila diketahui orang lain, nantinya banyak yang ingin menukarnya dengan materi yang menggoda. Pernyataan dari Empu ini memang benar. Selama memegang keris berlapis emas ini, saya telah didatangi 2 orang kolektor yang ingin mendapatkan keris tersebut. Namun saya tidak mau melepasnya, karena saya ingat bahwa ini barang titipan yang harus disimpan sebagai amanat. Kini keris itu saya pajang di ruang tidur sambil sewaktu-waktu saya olesi dengan minyak khusus untuk mengawetkannya.
Oke, mungkin segitu saja cerita yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat menghibur kalian semua. Dan jangan lupa ikuti kami terus ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.